Ni. Lagi bekal apa hari ini? Aku bekal rebusan. Kamu bekal apa? Aku hari ini bekal Indomie. Bukannya Indomie itu nggak sehat ya? Kan lebih sehat rebus-rebusan. Sekarang kan lagi tren tuh makan rebus-rebusan. Ya juga sih. Boleh deh, aku boleh minta. Boleh? Makasih Kak. Sama-sama. Enak kan? Enak ya. Sehat lagi. Kejadian tadi mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi perusahaan Indomie, hal tersebut menjadi tantangan yang besar karena konsumen beralih dari makan makanan instan seperti Indomie ke makan makanan sehat seperti contohnya kukus-kukusan. Yuk, simak video ini agar kalian tahu bagaimana sih strategi pemasaran, tantangan dan juga solusi di dalam perusahaan Indomie dalam era konsumen sadar kesehatan. Industri mie instan sangat kompetitif seiring meningkatnya permintaan terhadap makanan yang praktis dan juga terjangkau. Indomie merupakan market leader dengan merek yang kuat, variasi rasa yang beragam, dan harga yang terjangkau. Namun, perubahan perilaku konsumen, khususnya generasi Z, menunjukkan meningkatnya kepedulian terhadap kesehatan dan juga gizi, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap mie instan. Kondisi ini menuntut Indomie untuk terus menyesuaikan strategi pemasarannya. Konsumen kini lebih kritis, aktif mencari informasi, dan dipengaruhi oleh tren. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat penting untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif dan juga menjaga daya saing. Indomie merupakan merek mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972. Sejak awal kemunculannya, Indomie berkembang pesat dan menjadi salah satu merek mie instan terkemuka di Indonesia berkat kualitas produk, cita rasa yang sesuai selera konsumen, serta harga yang terjangkau. Dengan jaringan produksi dan distribusi yang luas, Indomie dipasarkan di dalam negeri dan diekspor ke lebih dari 100 negara sehingga menjadi merek global asal Indonesia. Indomie menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, terus berinovasi dan aktif memanfaatkan digital marketing untuk menjaga kedekatan dan konsumen serta mempertahankan posisinya sebagai market leader. Adapun visi dari perusahaan Indomie, yakni menjadi merek mie instan terkemuka yang menghadirkan produk berkualitas dan digemari oleh konsumen di tingkat nasional maupun internasional. Dengan misi yang pertama, menghadirkan produk mie instan yang berkualitas, aman dan memiliki cita rasa sesuai selera konsumen. Yang kedua, melakukan inovasi produk secara berkelanjutan sesuai perkembangan kebutuhan dan tren pasar. Yang ketiga, memberikan nilai manfaat bagi konsumen, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pasar mie instan di Indonesia sangat kompetitif karena banyak merek lokal dan internasional yang bersaing. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap eksis dan menarik minat konsumen. Saat ini juga muncul tren produk mie instan dengan konsep lebih sehat, premium, dan ramah lingkungan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, konsumen tidak hanya melihat dari segi rasa dan harga, tetapi juga mulai memperhatikan kandungan gizi dan kualitas produk. Perkembangan media digital membuat konsumen semakin kritis karena mudah mengakses informasi, membaca ulasan, dan membandingkan produk. Hal ini menuntun Indomie untuk menyesuaikan strategi pemasaran, tidak hanya mengandalkan merek besar, tetapi juga memperkuat inovasi produk dan komunitas digital. Dengan lingkungan pasar yang terus berubah ini, perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap kompetitif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Pertama, kekuatan. Indomie memiliki merek yang sangat kuat dan sudah dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan distribusinya juga sangat luas sehingga produknya mudah ditemukan di berbagai daerah. Selain itu, Indomie menawarkan varian rasa yang beragam sesuai selera konsumen dengan harga yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, dari sisi kelemahan,
Indomie masih memiliki stigma sebagai makanan instan yang kurang sehat. Kandungan natrium dan MSG juga menjadi perhatian bagi konsumen yang sadar kesehatan. Di samping itu, citra Indomie masih bergantungan pada gambar mie instan konvensional. Yang ketiga, dari sisi peluang. Tren gaya hidup sehat dapat dimanfaatkan melalui inovasi produk yang lebih sehat. Perkembangan digital, marketing, dan media sosial juga menjadi peluang besar dalam promosi. Selain itu, kolaborasi dengan influencer dan komunitas pendukung gaya hidup sehat dapat membantu memperkuat citra positif produk. Sedangkan yang terakhir, ancaman yang dihadapi antara lain persaingan dengan merek mie instan sehat dan premium, perubahan preferensi konsumen yang mulai mengurangi konsumsi mie instan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kesehatan pangan. Nah, melalui analisis ini, terlihat bahwa Indomie memiliki kekuatan yang besar, namun tetap perlu berinovasi dan menyesuaikan diri agar tetap relevan di tengah perubahan pasar. Saya akan menjelaskan permasalahan utama yang dihadapi di pasar mie instan. Yang pertama, mie instan masih memiliki stigma negatif sebagai makanan yang kurang sehat, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Hal ini mempengaruhi persepsi sebagai konsumen terhadap produk mie instan. Yang kedua, terjadi perubahan gaya hidup konsumen, khususnya pada generasi Gen Z, yang kini lebih peduli terhadap kesehatan, pola makan seimbang, dan kandungan gizi dalam makanan yang mereka konsumsi. Yang ketiga, persaingan industri mie instan semakin ketat dengan munculnya berbagai merek lokal maupun internasional yang menawarkan inovasi produk dengan klaim lebih sehat. Yang keempat, konsumen sekarang semakin kritis dan selektif karena mudah mengakses informasi gizi, komposisi bahan, serta ulasan produk melalui media digital. Dan yang terakhir, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas konsumen karena banyaknya pilihan produk yang tersedia di pasaran. Tujuan strategi dan rencana pemasaran. Strategi pemasaran disusun untuk membantu Indomie menghadapi persaingan industri yang ketat serta perubahan perilaku konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, memperkuat citra merek sebagai produk yang berkualitas dan aman, serta mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen melalui strategi yang adaptif. Indomie diharapkan mampu menjawab tantangan pasar dan mempertahankan posisinya sebagai market leader. Adapun 3 strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar yang meliputi demografis, yakni remaja hingga dewasa muda, 15 hingga 35 tahun, konsumsi mie instan tinggi dan responsif terhadap tren digital. Yang kedua, psikologis, konsumen dengan gaya hidup praktis dan aktif namun semakin sadar kesehatan dan pola makan yang seimbang. Yang ketiga, perilaku konsumen yang semakin kritis dan selektif dengan memperhatikan informasi gizi, komposisi bahan, dan ulasan produk. Selanjutnya, ada targeting. Indomie menargetkan konsumen muda, Gen Z, dan milenial dengan gaya hidup yang aktif dan praktis yang sering mengkonsumsi mie instan namun mulai sadar kesehatan. Indomie juga fokus mempertahankan konsumen loyal yang berpotensi beralih ke merek dengan klaim kesehatan. Yang ketiga, yakni position. Indomie diposisikan sebagai mie instan yang lezat, praktis, dan sesuai dengan gaya hidup modern, menekankan konsumsi seimbang, kualitas produk, informasi gizi, dan variasi rasa untuk mengurangi stigma tidak sehat, memperkuat loyalitas konsumen, serta mempertahankan posisi market leader. Rencana pemasaran Indomie menggunakan marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Indomie menyesuaikan produknya dengan generasi muda yang semakin sadar kesehatan. Produk tidak hanya lezat dan praktis, tapi juga menawarkan varian yang seimbang, gizi, dan kemasan yang edukatif. Strategi ini membantu mengurangi stigma negatif bahwa mie instan tidak sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, harga. Indomie mempertahankan harga terjangkau agar bisa dinikmati pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Selain itu, dengan strategi value-based pricing, Indomie tetap menawarkan nilai lebih melalui rasa, variasi produk, dan reputasi merek.
sehingga tetap kompetitif di pasar tanpa kehilangan loyalitas konsumen. Yang ketiga, distribusi. Indomie memastikan produknya tersedia luas dan mudah dijangkau mulai dari pasar tradisional, minimarket, supermarket, hingga e-commerce. Kehadiran di kanal digital semakin diperkuat untuk menyesuaikan dengan perilaku belanja daring generasi muda. Strategi ini membuat Indomie tetap menjadi pilihan utama konsumen. Yang keempat, promosi. Promosi difokuskan pada media sosial dan konten digital kreatif, termaksud kolaborasi dengan influencer. Pesan promosi menekankan bahwa mie instan dapat dikonsumsi secara bijak dan seimbang, sambil memberikan edukasi tentang variasi produk dan informasi gizi melalui kampanye Indomie Balanced Lifestyle. Perusahaan memperkuat citra positif dan loyalitas konsumen. Adapun solusi strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Indomie. Pertama, inovasi produk Indomie perlu mengembangkan varian yang lebih sehat dengan nutrisi yang seimbang, mengurangi beberapa bahan tertentu, dan menyajikan label nutrisi yang lebih jelas. Strategi ini bertujuan agar produk tetap menarik bagi konsumen modern yang peduli kesehatan, sekaligus mengurangi stigma negatif mie instan. Yang kedua, penguatan pemasaran digital. Indomie dapat memaksimalkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau konsumen muda yang sensitif terhadap informasi. Kehadiran digital yang kuat membantu memperkuat citra merek dan menyampaikan pesan produk secara tepat. Yang ketiga, promosi edukasi. Melalui promosi edukasi, Indomie dapat menyampaikan bahwa mie instan dapat dikonsumsi secara seimbang sebagai bagian dari diet modern. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan membangun persepsi positif terhadap produk. Keempat, keterlibatan konsumen. Indomie dapat meningkatkan keterlibatan konsumen melalui konten edukasi nutrisi, kampanye gaya hidup sehat, serta kolaborasi dengan influencer. Strategi ini tidak hanya memperkuat loyalitas, tetapi juga membuat merek lebih relevan bagi generasi muda. Dengan strategi ini, Indomie dapat mengatasi tantangan pasar, mempertahankan loyalitas konsumen, dan tetap kompetitif di industri mie instan yang semakin dinamis. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa industri mie instan di Indonesia semakin kompetitif, sementara konsumen terutama Gen Z semakin sadar kesehatan dan selektif. Perubahan ini menimbulkan tantangan bagi Indomie sebagai stigma makanan tidak sehat, perubahan gaya hidup, dan persaingan merek dengan klaim kesehatan. Namun Indomie tetap memiliki kekuatan pada merek yang kuat, distribusi yang luas, dan kepraktisan produk. Melalui penerapan strategi STP dan bauran pemasaran 4P, Indomie dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen, memperkuat citra merek, menjaga loyalitas, dan mempertahankan posisi sebagai market leader. Beberapa saran strategi untuk Indomie agar tetap relevan, kompetitif di pasar mie instan. Yang pertama, terus melakukan inovasi produk dengan gizi yang lebih seimbang. Hal ini penting untuk mengurangi stigma negatif bahwa mie instan itu kurang sehat, sekaligus menarik konsumen yang peduli kesehatan. Yang kedua, mempertahankan pemasaran digital melalui media sosial, marketplace, dan kolaborasi dengan influencer. Strategi ini efektif untuk menjangkau generasi muda yang aktif di dunia digital. Yang ketiga, menekankan nilai gizi, kualitas bahan, dan konsumsi seimbang dalam setiap komunikasi pemasaran. Ini membantu konsumen memahami bahwa mie instan bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Yang keempat, ada meningkatkan keterlibatan dan loyalitas konsumen melalui konten edukasi, promosi berkelanjutan, dan interaksi aktif di platform digital. Dengan cara ini, Indomie dapat dekat dengan konsumen dan memperkuat citra positif merek. Nah, dengan penerapan saran-saran ini, Indomie bisa mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar sekaligus menyesuaikan dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan pemasaran perusahaan Indomie di era konsumen sadar kesehatan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.